Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah dari kelas KPI 19C. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas psikologi komunikasi, tentang persepsi, sensasi, dan propaganda komunikasi. Pertama, sensasi sering dibedakan dari persepsi, yang melibatkan penilaian, inferensi, interferensi, bias, atau prakonseptualisasi, sehingga bisa salah. Sensasi dipandang sebagai pasti, ditentukan sebagai mendasar. Fakta kasar. Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkonotasi pada sebuah hubungan dengan perasaan, atau tetap bukan dengan emosi. Sedangkan persepsi lebih berhubungan dengan kognisi. Sensasi sering digunakan secara sinonim dengan kesan indrawi, datum, sensum, dan sensibilium. Nah, persepsi ya. Persepsi atau bahasa Inggrisnya perception. Perception dalam arti sempi. Sempi itu adalah penglihatan. Bagaimana cara seorang melihat sesuatu. Sedangkan arti luas adalah pandangan atau penglihatan. Pengertian yaitu bagaimana seorang memandang atau mengartikan sesuatu. Dalam buku Levitt tahun 1978. Menurut De Vito, buku tahun 1997, halaman 75, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan kebanyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, jika tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif, ya kan? Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah, semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. Dalam organisasi dikenal adanya susunan organisasi formal dan informal. Yang pertama, dimensi vertikal. Dimensi vertikal itu apa sih? Ya, di sini akan saya jelaskan. Dimensi vertikal itu adalah dimensi komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas, yang tergambar dalam susunan organisasi yang melukiskan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Yang kedua, dimensi horizontal. Dimensi horizontal itu yakni pengiriman berita atau informasi yang dilakukan antara berbagai pejabat yang mempunyai kedudukan yang sama rata. Dan dimensi luar organisasi. Dimensi komunikasi ini timbul sebagai akibat dari kenyataan bahwa suatu organisasi tidak bisa hidup sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan propaganda. Propaganda adalah bentuk Propaganda adalah bentuk komunikasi dalam bentuk seni verbal yang digunakan oleh kelompok terorganisir untuk menciptakan partisipasi aktif dan pasif dalam transmisi kebenaran sesuai versi propagandis. Menggunakan cara meyakinkan untuk mengubah atau mempengaruhi opini, pandangan, dan perilaku masyarakat, atau target massa, atau pengenalan hal-hal yang baru. Propaganda bermanfaat juga untuk mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara, atau melemahkan posisi-posisi negara lawan. Dan sini tujuannya propaganda adalah memberikan citra baik kepada seseorang dengan cara merusak pihak lain. Kedua, memberikan paradigma positif tentang keputusan yang dilakukan instansi pemerintah dengan adanya penyebar luasan informasi dari masyarakat, baik dalam masyarakat, memberikan pengaruh pihak lain. Yang keempat, propaganda dapat berdampak
pada bertambahnya dukungan yang diperoleh seseorang. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan, pengertian dari saya, sepengetahuan saya. Mungkin kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Salah saya juga gini, baru awal pemula. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.